Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini adalah video lanjutan dari aplikasi matematika bisnis pada berbagai teori ekonomi. Untuk part ini saya akan membahas mengenai fungsi biaya dan penerimaan, lalu ada analisis break even point atau analisis pulang pokok, lalu ada fungsi anggaran, dan yang terakhir mengenai fungsi konsumsi, tabungan, dan angka pengganda. Baik, mari kita bahas dulu untuk contoh soal yang pertama. Kita baca dulu. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan adalah 20.000. Jadi di sini kita sudah tahu ya, biaya tetap itu merupakan fixed cost atau kalau disingkat kita tulis dulu FC. Berarti di sini FC-nya adalah 20.000. Sedangkan biaya variabelnya ditunjukkan oleh persamaan yang ini. VC sama dengan 100 Ki. Berarti VC sama dengan 100 Ki. Bentuknya sudah merupakan persamaan. Tunjukkan persamaan dan kurva biaya totalnya. Itu adalah untuk soal yang pertama. Jadi kita disuruh buat persamaan dan kurva biaya total. Mari kita buat persamaannya dulu sesuai dengan ini ya, yang sudah saya tulis persamaannya. Berarti kita tulis C untuk fungsi biayanya adalah FC-nya 20.000 ditambah VC-nya sudah bentuk persamaan 100. Lalu untuk kurvanya nanti akan saya jelaskan di akhir. Baik, untuk soal berikutnya, diketahui harga jual suatu produk X sebesar Rp200 per unit. Berarti di sini kita tulis dulu yang diketahui, yaitu price sama dengan 200. Berapa besar penerimaan bila terjual sebesar 350 unit? Seperti yang ada di handout, itu sudah dijelaskan bahwa penerimaan itu merupakan suatu fungsi dari kuantitas. Berarti kita masukkan sesuai dengan rumus ini ya, karena tadi penerimaan atau revenue merupakan fungsi dari kuantitas, atau dalam rumus sama dengan Q dikali P. Berarti Q-nya di sini kuantitasnya kan ini ya, unit. Berarti unit itu merupakan kuantitas. Berarti di sini 350. Berarti kita langsung kalikan 350 dikali 200. 35 kali 2 70, lalu ditambah 0. Berarti bila terjual 350 unit, perusahaan ini akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp70.000. Soal berikutnya, biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan oleh persamaan ini. C sama dengan 20.000 plus 100 Ki. Dan penerimaan total atau revenue-nya 200 Ki. Pada tingkat unit produksi berapa berada dalam posisi break even point atau analisis pulang pokok ya ini kalau di bahasa Indonesia kan. Kita harus ingat, BEP akan terjadi ketika perusahaan tidak memperoleh keuntungan maupun tidak mengalami kerugian, atau bisa kita tuliskan R minus C sama dengan 0. Berarti penerimaan dan total biayanya itu sama dengan 0. Kita ingat kembali, arti dari BEP itu adalah pada unit keberapa yang terjual si perusahaan itu bisa mendapatkan modalnya kembali. Jadi mendapatkan modal kembali itu kan artinya tidak rugi, tapi dia juga belum untung. Jadi persamaannya adalah ini, R min C sama dengan 0. Kalau kita pindah ruas, R sama dengan C. Sekarang kita masukkan R-nya. R-nya adalah 200 Ki. Sedangkan C-nya persamaannya adalah 20.000 ditambah 100 Ki. Sekarang kita pindah ruas saja. 100 Ki pindah ruas ke sini, pindah ruas kiri ya. Jadi 200 minus 100 Ki, 100 Ki sama dengan 20.000. Berarti di sini akan ketemu Ki-nya
20.000 dibagi 100, kita coret aja. Berarti unit ke 200 perusahaan ini akan mengalami break even point, berarti modalnya akan kembali. Lalu untuk soal berikutnya, apa yang terjadi jika berproduksi 300 unit? Jika perusahaan tersebut tadi berproduksi 200 unit, modalnya akan kembali. Seharusnya kalau berproduksi 300 unit, maka akan mendapatkan keuntungan. Berarti kita kalau ingin mengetahui keuntungannya, kita harus hitung dulu R-nya atau penerimaannya. Berarti R-nya sama dengan, rumusnya tadi adalah Q dikali dengan P. Q-nya adalah 300. Lalu dikali price-nya adalah 100. Maka akan ketemu hasilnya adalah 60.000. Ini berasal dari ini ya, Anda jangan bingung. Kan R kan tadi rumusnya 200 Q. Berarti kan kita masukkan P-nya, berarti kan ini price-nya 200, Q-nya kita masukkan di soal ini adalah 300. Selanjutnya untuk mengetahui keuntungan, kita juga harus menghitung total biaya yang harus dikeluarkan untuk berproduksi. Total biaya yang harus dikeluarkan untuk berproduksi. Berarti kita masukkan aja persamaannya, 20.000 plus 100 Q, maka hasilnya 20.000 plus 100, Q-nya 300, berarti 20.000 ditambah 30.000 adalah 50.000. Sehingga dari sini kita bisa hitung keuntungannya. Keuntungan atau P sama dengan penerimaan dikurangi total biaya yang harus dikeluarkan. Penerimaannya adalah 60.000, lalu total biaya yang harus dikeluarkan untuk berproduksi adalah 50.000. Sehingga hasilnya adalah 10.000. Jadi ternyata setelah berproduksi 300 unit, dia akan menghasilkan keuntungan 10.000. Walaupun tadi di 200 dia baru break even point, dia belum mendapatkan keuntungan tapi juga sudah tidak rugi. Baik, kita masuk untuk soal berikutnya. Ini mengenai fungsi anggaran. Ingat, fungsi anggaran itu ada dua, ada yang fungsi produksi, ada yang fungsi konsumsi. Tapi sebenarnya intinya sama. Untuk yang membedakan hanya kalau fungsi produksi itu berapa unit barang yang mampu dibeli oleh produsen jika ditetapkan suatu harga tertentu dan ada anggarannya sudah ditentukan ya tentunya. Sedangkan kalau fungsi konsumsi itu berapa unit yang dapat dibeli oleh konsumen jika sudah ada suatu anggaran tertentu. Sebenarnya intinya sama, hanya kasusnya itu di produsen atau konsumen. Baik, kita masuk untuk soal yang ini ya. Bentuk persamaan anggaran seorang konsumen, berarti ini seorang konsumen, tapi rumusnya sama ya, produsen sama konsumen. Untuk pendapatan X dan Y apabila pendapatan yang disediakan sebesar 100.000, berarti ini merupakan anggaran. Karena ini kan ada bentuk persamaan anggaran seorang konsumen, berarti 100.000 ini adalah anggaran. Kita tulis di sini aja. Sedangkan harga barang X dan Y masing-masing 500 dan 1000 per unit. Berarti di sini P, price untuk X, ini berturut-turut ya. Price untuk X 500, price untuk Y adalah 1000. Jika semua pendapatan yang dianggarkan dibelanjakan untuk barang X, berapa unit yang dapat dibeli? Ini untuk soal yang pertama. Kita kerjakan dulu untuk soal yang pertama. Yang ini ya. Jadi semua anggarannya ini 100.000 untuk barang X aja, ya nggak beli untuk barang Y. Kita masukkan dulu ke persamaan yang ini. M-nya atau anggarannya sudah diketahui, yaitu 100.000. X-nya kita tulis dulu aja ya, X ini 500 ditambah Y
Ini PY-nya sudah ya, PY-nya 1000 seperti ini. Lalu selanjutnya di sini ada keterangannya, bagaimana jika konsumen tersebut ingin membeli semuanya adalah produk X. Berarti di sini kan kalau semua membeli X, kita asumsikan Y-nya bernilai 0. Berarti di sini kita masukkan lagi 100.000 sama dengan X dikali 500 ditambah, karena semuanya beli X berarti Y-nya enggak dianggarkan beli Y. 0 dikali 1000 langsung saja 0, berarti 100.000 sama dengan 500X seperti ini ya. Berarti X nya 100.000 dibagi 500, tinggal kita coret aja gini, berarti 10 bagi 5 200 unit. Berarti jika semua anggarannya untuk membeli barang X, itu dia akan dapat 200 unit. Sekarang kita ke pertanyaan yang kedua, berapa unit Y yang dapat dibeli jika ia hanya membeli 100 unit X? Jadi di sini jika dia belinya untuk X hanya 100, berarti kita langsung masukkan sampai sini ya. Ini sama aja ini. Berarti 100. Untuk soal berikutnya, konsumsi masyarakat ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 30 plus 0,8 Y. Bagaimana fungsi tabungannya? Berarti kita bisa menggunakan persamaan Y sama dengan C plus S. Untuk mencari fungsi tabungan, kita tinggal pindah ruas saja. Berarti S sama dengan Y minus C. Kita tulis lagi Y minus C nya sudah diketahui, yaitu 30 plus 0,8 Y. Lalu kita kerjakan Y minus 30, yang minus kali plus ya, jadi minus 0,8 Y. Lalu di sini ketemunya adalah minus 30 plus 0,2 Y, karena Y minus 0,8 0,2 Y. Selanjutnya pertanyaannya, berapa besar konsumsi jika tabungannya adalah 20? Berarti dari persamaan yang ini ya, kita bisa mencari besar konsumsi itu kan C sama dengan, kita tinggal pindah ruas aja, Y minus S. Sedangkan di sini kita belum tahu nilai Y-nya berapa, padahal di persamaan S ini mengandung nilai Y. Berarti kita harus cari dulu nilai Y-nya. Jika S-nya 20, langsung kita substitusi ya. Di sini 20 sama dengan minus 30 plus 0,2 Y. Pindah ruas 30 jadi 20 plus 30, 50 sama dengan 0,2 Y. Maka nilai Y-nya 50 dibagi 0,2 sama dengan 250. Ketika kita sudah tahu penerimaan atau Y-nya, kita bisa langsung cari nilai C-nya ini ya. Konsumsinya, besar konsumsinya. Berarti sama dengan Y-nya 250 minus S-nya adalah 20 ya, 20 ketemunya adalah 230. Selanjutnya untuk gambarnya ya, untuk gambarnya tadi di sini kan tadi sudah didapatkan bahwa FC-nya 20.000. Ingat FC adalah suatu garis konstanta, jadi bentuknya dia hanya berupa garis lurus. Berarti kita gambar dulu di sini FC ya, berarti FC 20.000. Kita buat garis lurus biasa ini karena kan FC. Di sini kita tulis FC sama dengan 20.000. Selanjutnya kita gambar untuk VC-nya. VC itu kalau di dalam kurva berupa sebuah garis lurus berlereng positif dan bermula dari titik pangkal. Berarti kan kalau lereng dari titik pangkalnya ini adalah yang
ini merupakan titik pangkal. Terus kita cari VC nya, berarti kita cari dulu yang pertama kan tadi berapa total yang dikeluarkan jika memproduksi ini ya, total yang dikeluarkan jika memproduksi 500 barang. Berarti kan dari sini tadi misal kita masukkan 100 dikali ya 500, maka ketemu VC nya kan sebenarnya adalah 5000. Berarti sekarang kita masukkan dulu di sini. Ini kan sudah ada penjelasannya ya, horizontal key ini C. Berarti untuk key 500 tadi ketemu VC nya adalah 50.000. Kita tarik garis titik-titik dulu gini. Berikutnya untuk soal yang nomor 2 ini tadi ya. Untuk soal yang nomor 2 tadi, jika dibuat kurva penerimaan, diingat kembali kurva penerimaan itu bentuk kurvanya berupa garis lurus, berlereng positif dan bermulanya dari titik pangkal, titik 0,0. Tadi kita sudah dapatkan ketika 350 unit, maka dia akan memperoleh 7.000. Berarti langsung kita gambar di sini 350, di sini 70.000. Kita tarik garisnya dulu. Karena tadi bermula dari titik pangkal, berarti dari sini ke sini ya arahnya kita. Berarti ini adalah untuk persamaan R sama dengan 200 Ki. Selanjutnya untuk pembuatan kurva anggaran di sini ini sudah ada. Untuk garis horizontalnya adalah X, sedangkan untuk garis vertikalnya adalah Y. Di soal tadi untuk contoh soal yang keempat, untuk X nya adalah 100, tadi ketemu Y nya adalah 50 ya. Berarti kita buat di sini X nya 100, Y nya 50. Berarti di sini. Ini untuk 100,50. Lalu selanjutnya di sini untuk ordinat paling akhirnya di X itu adalah M per PX. M per PX tadi M nya adalah 100.000, berarti 100.000 dibagi dengan M nya 100.000 dibagi P untuk X nya adalah 500. Berarti MPX 100.000 dibagi 500, temunya adalah 200. Di sini ya. Terus MPY nya Rp100.000 dibagi 1000, temunya adalah 100. Selanjutnya kita harus tarik. Jadi untuk kurva dari anggaran itu kan menurun ke bawah ya, jadi kita tarik dari sini ke sini, tapi dia harus melalui yang ini. Jadi kita bikin ini bukan berarti kita melalui titik yang ini, tapi yang ini. Oke, kita tarik aja kayak gini ya. Ini seharusnya lurus ya, mungkin skalanya yang kurang benar. Bentuknya adalah ini. Jadi untuk persamaannya di sini, berarti 100.000 sama dengan 500X plus 100Y. Berikutnya untuk kurva soal yang terakhir ya, untuk fungsi tabungan dan pendapatan. Untuk soal yang ini langsung kita gambar dalam satu kurva aja. Jadi untuk horizontalnya adalah Y dan vertikalnya itu dia bisa konsumsi, bisa fungsi yang tabungan. Sekarang kita tulis dulu untuk persamaannya ya.
Tadi untuk persamaannya diperoleh C sama dengan 30 plus 0,8Y. Berarti untuk yang 30 ini adalah CO. Di sini ini adalah CO. Lalu ini adalah yang C. Sekarang kita gambar untuk yang persamaan yang ini dulu ya. C sama dengan 30 plus 0,8Y. Misal sekarang kita masukkan Y-nya 150. Jadi kita hitung dulu. C sama dengan 30 plus 0,8 dikali 150. Ketika Anda hitung nanti hasilnya adalah 150. Terus misal untuk Y nya itu kita isi 250, berarti 30 plus 0,8 dikali 250, nanti hasilnya adalah 230. Karena tadi di sini di soal itu kan dicoba Y nya ketemunya 250, makanya kita coba di sini masukkannya 250. Tapi saya bikin variasi, ada juga yang 150, jadi biar kurvanya bagus bentuknya. Oke, sekarang tinggal kita gambar. Berarti untuk 150 hasilnya 150, berarti di sini ya. Ini kalau Anda langsung gambar 250 enggak apa-apa, tapi biar kurvanya bentuknya lurus saya gambar aja kayak gini. Terus selanjutnya 250 230. Terus di sini penggalnya atau interceptnya kita mulai dari 30, CO nya 30, berarti kita gambar dari sini, nanti kita tarik garis ke sininya. Nanti ini untuk persamaan C sama dengan 30 plus 0,8Y. Oke, kita sudah gambar fungsi konsumsi. Berikutnya kita gambar untuk fungsi tabungannya. Jadi kita tulis dulu aja persamaannya. S sama dengan minus 30 plus 0,2Y. Berarti yang ini adalah SO nya ya, terus ini adalah S nya. Sekarang kita samakan aja. Tadi kan saya mencoba masukkan 150, saya hitung di sini. Berarti kalau untuk 150 min 30 plus 0,2 kali 150, hasilnya adalah 0. Tapi kalau untuk S 250 plus 0,2 dikali 150, dia akan ketemu 20. Berarti di sini kita gambar dulu yang 150 0, 150 nol berarti di sini ya. Lalu untuk yang 250 20 berarti di ini, di sini. Sekarang kita mulai dari penggalnya atau interceptnya itu adalah minus 30, berarti kita gambar ini sini kita tarik garis saja. Berarti ini untuk persamaan S sama dengan min 30 plus 0,2Y.